saat tinggal. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami
telah memuji dan menyembah Tuhan. Dan kini saatnya kami akan belajar kembali firman Allah, firman kebenaran, firman kekudusan. Tuhan akan mengingatkan kembali 2000 tahun yang lalu Kau telah mati di kayu salib bagi kami untuk menyelamatkan setiap dosa-dosa kami semua telah dihapuskan. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan bentangkan firman-Mu tentang salib Kristus. Kami akan bentangkan firman-Mu tentang kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Damai sejahtera bersama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, pada pagi hari ini kita kembali untuk belajar firman Tuhan, di mana Yesus juru selamat kita sebagai penebus dosa-dosa kita ini menjadi satu momentum kebaikan, kebenaran dan kekudusan, kebajikan dan kemurahan bagi kita semua. Judul pagi hari ini adalah apakah Yesus juru selamat? Katakan amin. Apakah Yesus juru selamat? Di sini saya akan menjelaskan beberapa ayat penting bagi kita semua untuk memahami kebenaran ini. Apakah Yesus Kristus juru selamat? Mari kita buka Injil Matius bersama-sama. Yang pertama yaitu Injil Matius pasal 1. Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-21 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Amin. Nah, apakah Yesus ini juru selamat? Sudah ada jawaban yang pertama dalam Injil Matius pasal 1 ini. Ayat yang ke-21 mengatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita paham bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada seorang pun di sini yang tidak berdosa, tidak ada seorang pun di sini yang benar, tidak ada seorang pun di sini yang baik, dan tidak ada seorang pun di sini yang merasa kudus di hadapan Allah. Dan oleh sebab itu di sini penting bahwa Yesus Kristus itu adalah penyelamat, menyelamatkan dari segala dosa-dosa. Jadi ayat ini menjelaskan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, artinya juru selamat. Yesus itu artinya juru selamat, dan Yesus itu artinya penyelamat umat dari segala dosa-dosa, dari dosa-dosa. Jadi kata dosa-dosa itu melainkan bukan hanya dosa, tetapi dosa-dosa, artinya segala dosa. Apa segala dosa? Mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, mulai dosa yang paling buruk, paling berdosa, hingga sampai dosa yang sangat berdosa. Nah, itu artinya bahwa Yesus Kristus penyelamat dari segala dosa-dosa. Berikutnya kita lihat Lukas pasal yang kedua.
Untuk memperkuat pendukung ayat berikutnya, yaitu Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, jadi hari ini telah lahir siapa? Penyelamat, juru selamat. Artinya siapakah Yesus itu? Memang juru selamat. Jadi ayat-ayat ini yang menajamkan hati dan pikiran kita bahwa ada seorang yang telah lahir ke dalam dunia ini sebagai penyelamat. Nah, jadi di sini umat Israel juga menantikan, yaitu seorang Mesias, seorang pemimpin, seorang penyelamat, penyelamat bagi umat. Ya, tetapi di sini sesungguhnya adalah bukan hanya penyelamat bagi umat yang ada secara lahiriah atau secara fisik, melainkan juga penyelamat ya secara rohani atau secara batiniah. Nah, yang penting semuanya ini adalah ya bahwa Yesus Kristus telah lahir ke dalam dunia ini untuk penyelamatan. Ya. Nah, penyelamatan ini dibuktikan ketika Yesus Kristus disalib, ketika Yesus Kristus mati. Artinya dengan kematian, dengan salib, Kristus ini adalah manusia yang berdosa telah ditebus, dibayar lunas, ya, telah dihapuskan dengan darahnya. Itu pengertiannya. Ayat pendukung berikutnya, Kisah Para Rasul 4. Kita buka Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Nah, jadi di kolong langit, di atas bumi ini tidak ada penyelamat selain Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Juru Selamat. Yesus Kristus adalah penebus dosa manusia. Jadi benar-benar dan nyata bahwa bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih di sini, penting sekali di sini untuk mengingat bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa, untuk menyelamatkan, untuk menggantikan hukuman kekal, hukuman maut bagi kita. Jadi ayat ini menjelaskan, ya, di atas bumi, di kolong langit tidak ada satu nama lain selain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, yaitu selain manusia Yesus Kristus Tuhan Allah kita, dan untuk manusia. Amin. Untuk orang yang berdosa. Berikutnya Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sebagai penguat juga, ya, penopang. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 kita baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal.
Mengaruniakan ini artinya memberikan, ya, memberikan karunia anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ya. Dan barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Hidup kekal ini adalah harapan bagi semua orang yang ada di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang nantinya mati dihukum, yaitu di neraka jahanam. Ya, mati dihukum, yaitu hukuman kekal atau hukuman maut. Semua orang berupaya untuk masuk surga. Semua orang berusaha untuk ingin hidup kekal, tapi dengan cara-cara, konsep-konsep yang menurut pikirannya sendiri, berdasarkan analisanya. Tetapi di dalam Yesus Kristus, kekristenan bukan mendapatkan sesuatu atau mencari selamat atau masuk surga dengan cara analisis, dengan cara usaha manusia, usahanya sendiri, tetapi oleh karena Yesus Kristus yang telah berkorban bagi dirinya, menyerahkan dirinya, mati di kayu salib. Untuk itu kita bisa diselamatkan, orang Kristen bisa diselamatkan. Amin. Itu kebenaran yang ada di dalam Injil, kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Roma pasal 6 ayat 23. Ya, ini penguat supaya lebih kuat lagi ya. Jadi ayat-ayat ini adalah penopang, pendukung. Jadi kalau kita membuat tesis, membuat penelitian, ya kita harus mendapatkan dukungan. Kalau kita berbicara tentang Alkitab, kalau kita berbicara tentang ekonomi, kalau kita berbicara tentang sejarah, dan kalau kita berbicara tentang biologi, pasti ada pendukung-pendukungnya. Nah, ini saya berbicara tentang keselamatan. Keselamatannya dari Yesus Kristus, keselamatannya dari Tuhan, yaitu penebus kita, juru selamat kita. Ya, kita harus mendapatkan satu dukungan ayat-ayat yang persis atau yang pas, yang benar, yang tepat, sesuai dengan tema atau sesuai dengan konteksnya. Ya, di sini dikatakan Roma pasal 6 ayat 23 sebagai pendukung. Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi upah dosa itu adalah hukuman kekal atau maut, tetapi kasih karunia adalah hidup yang kekal. Jadi ini adalah perlawanan kosok baleni, ya. Jadi ini lawan katanya. Lawan katanya hidup adalah mati. Lawan katanya mati yang kekal adalah hidup yang kekal. Jadi kalau kematian yang kekal oleh karena dosa, yaitu satu orang namanya Adam, tetapi kehidupan yang kekal hanya satu orang, yaitu Yesus Kristus juru selamat kita. Amin. Yang terakhir di sini ayat pendukungnya saya ambil dari kitab Nabi Yesaya juga. Ini adalah nubuatan kitab Nabi Yesaya yang terdapat di dalam Yesaya 43. Mari kita buka. Kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 11 sampai 21. Kita baca bersama-sama. Kitab Nabi Yesaya pasal 43
ayat 11 sampai 21. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat lain daripadaku. Ya. Akulah yang memberitahukan penyelamatan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Ya, ini adalah pernyataan Nabi Yesaya lewat nubuatannya, bahwa akulah Dia, akulah Allah, akulah Allahmu, dan aku akan melakukan perbuatan-perbuatanku sendiri, dan tidak ada yang mencegahnya, yang tidak ada yang dapat melarangnya. Artinya seperti itu. Siapa yang dapat mencegah atau melarang pekerjaan Allah dan perbuatan Allah? Tidak ada. Dan oleh sebab itu, kalau kita melangkah, kita bekerja, kita bertindak, kita tidak perlu takut. Pesaing tidak perlu takut. Ya, siapapun di sini lawan-lawan kita untuk bersaing atau berbisnis. Karena apa? Ya, kita bersama Allah kita. Tidak ada yang dapat mencegah, tidak ada yang dapat melarang jika Allah berserta kita. Amin. Kalau Allah bersama kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Amin. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu, yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentera dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman Tuhan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Penting. Jadi jangan mengingat hal yang dulu, zamannya Musa, zamannya sebelumnya Musa, dan lain sebagainya. Maksudnya ini begitu. Ya. Lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi Yesus Kristus membuat sesuatu yang baru. Jadi jangan menggunakan cara-cara yang lama, jangan memakai cara-cara yang lama lagi nanti, karena Yesus Kristus itu membuat sesuatu yang baru. Apa yang lama? Kita lihat. Yang lama begini. Ya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberikan kemasyuranku. Nah, ini adalah firman Tuhan dan kebenaran. Ya. Firman Tuhan ini menubuatkan bahwa akan ada penyelamat, yaitu Allah itu sendiri yang akan turun ke dunia, yang akan datang bagi umat Israel atau umat yang ada di dunia ini untuk memberikan pembaharuan di dalam hidup. Seterusnya dijelaskan bahwa kau tidak akan menyembah batu lagi, kau tidak akan datang ke tempat-tempat yang dinamakan di sana adalah Tuhan Allah yang tidak dikenal, tetapi engkau akan melihat Tuhan yang dikenal, engkau akan mengenal, dan engkau akan bersama-sama, yaitu Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang belum, yang pernah di sini, ya ada di dalam dunia ini, dan engkau akan melihatnya. Itulah kebenaran, yaitu bahwa Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini, yaitu Allah Alfa dan Omega, yang awal, yang akhir, yang akan datang, dan yang sudah datang. Jadi Yesus sekarang ini sudah ada
di dalam surga, sudah pernah ada di dalam dunia ini, dan sudah pernah yaitu disalibkan, sudah pernah mati, dianiaya, dan mengalami penderitaan bagi kita semuanya. Karena itu Yesus Kristus rela bagi dirinya untuk yaitu penderitaan untuk dosa bagi umat manusia yang ada di dalam dunia ini, supaya kita menjadi baru, supaya kita diperbarui, yang lama kita tinggalkan, yang baru kita pakai, yaitu kebenarannya Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya. Maka membenarkan bahwa Dia telah lahir dalam dunia ini, telah mati di kayu salib, dan telah bangkit dan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Ajaman kurus. Salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami mengingat salib-Mu 2000 tahun yang lalu. Kami mengadakan perjamuan kudus pada pagi hari ini, Tuhan, agar kami selalu termatrekan kebenaran ini lewat firman-Mu, bahwa Engkau telah dianiaya, ditikam oleh pemberontakan kami, dan Engkau telah mati di kayu salib. Engkau telah dikuburkan selama 3 hari 3 malam, dan Engkau telah bangkit hidup. Engkau telah menampakkan diri 40 hari 40 malam, dan kemudian Engkau telah berangkat kembali ke surga, kembali bersama sebelah kanan Allah Bapa. Engkau duduk bersama umat-umat-Mu yang dikuduskan di dalam nama Yesus Kristus. Berkati Tuhan perjamuan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Roti di tangan kanan kita ini adalah lambang tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecah di kayu salib. Ia dikorbankan, dagingnya dicabik-cabik. Oleh karena penderitaannya, mereka memperoleh kedudukan yang besar, yaitu Raja di atas Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Allah kita, Sang Penebus Juru Selamat kita. Kita makan roti ini sebagai lambang tubuh Kristus yang telah dipecahkan bagi kita. Kita makan dalam nama Yesus. Pangan. Ini adalah anggur. Anggur ini adalah lambang darahnya. Darah yang maha kudus yang telah tercurah di kayu salib. Ketika itu, sebelum ia mati, telah meneteskan darahnya hingga sampai darah yang terakhir. Ya, darah itu mengalir terus hingga sampai jam 3, sehingga
Ia menyerahkan Eloi, Eloi lama sabatani. Ya, artinya di sini Tuhan, kami menyerahkan hidup ini kepada tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini anggur lambang darah Kristus. Barang siapa minum anggur ini adalah mengingat akan kematian Kristus Yesus. 2000 tahun yang lalu kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahnya telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan melebihi segalanya, lebih di dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahnya telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan.
Terima kasih Tuhan berkas kemauan Tuhan dalam hidup kami. Bapak kami setia pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah menyembah-Mu dan kami juga sudah belajar firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu sudah menyampaikan firman pada siang hari ini. Kau berkati kami semua, memberikan siap kebenaran bagi kami Bapak. Saat kita berdoa bagi bangsa ini, kami serahkan ke Tuhan kuasa-Mu, berkati pemerintah. Haleluya. Baik dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah, Tuhan memberkati bangsa ini dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Bangsa-bangsa yang lain Tuhan juga akan bersatukan dengan kedamaian dan damai sejahtera daripada-Mu. Kami berdoa bagi orang yang sakit, baik di rumah dan di rumah-rumah sakit Tuhan, sakit penyakit apapun yang mereka derita saat ini, biar mereka percaya melalui Yesus Kristus Tuhan sudah disembuhkan, dipulihkan sempurna di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Kami berdoa saat ini Bapa bagi untuk pekerjaan-Mu dimanapun berada, berkati semua yang melayani umat Tuhan dan melayani pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan sumbangan. Kita satu pujian sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalam yes. Aduh sukacitamu berlimpah dalamku. Ku menari dan bersuka memuji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti Tuhan dalam kegerangan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacita-Ku bangun. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacita-Ku bangun. Saatnya kita akan mendekatkan pengumuman untuk minggu depan. Hari Jumat ada ibadah doa malam, lalu hari Sabtu ada ibadah pemuda dan latihan musik. Untuk hari Minggu musik ini akan dibawakan oleh Saudara Elia dan teman-teman yang akan dibawakan oleh Ibu Lydia. Mungkin ada pemain yang tambahkan. Tidak kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bagi berdiri kembali. Kita satu pujian sebuah konser. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Saudara yang kekasih, mari kita bangkit dan berdiri, mengangkat kedua tangan kita. Sambutlah Dia Raja, Tuhan dan Juru Selamat, kekasih jiwa kita, penolong dalam hidup kita, yang pembebas dari dosa-dosa kita, yang mengangkat dari lumpur dosa dan kegelapan,
bahkan Ia mengangkat kita dari maut hingga hidup yang kekal. Diberkatilah saudara, hari ini apa yang menjadi tugas pekerjaan, usahamu, sekolahmu, kuliahmu, dan pencarianmu, apa yang kau kerjakan semua berhasil, beruntung, jadilah berkat, dan diberkatilah kau dalam nama Yesus Kristus. Semua diberkati, yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati.